Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Kita percaya bahwa kita semua dalam keadaan luar biasa. Kita semua dalam keadaan baik. Bila kita terus mencintai Tuhan, merindukan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau rasakan cintanya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini, buat setiap waktu, kesempatan dan Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kembali kami datang dalam hadirat Allah. Kami bawa setiap kerinduan kami bawa setiap pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Katakan dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu
kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Katakan memandang wajahmu Tuhan, oh memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Kami bawa sembah kami di hadapan-Mu Tuhan, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Mengejar hadirmu Tuhan, mengejar hadirmu, membawa sembah kami,
mengejar hadir-Mu Tuhan, terus mengejar hadir-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau terus mencari wajah-Mu Tuhan, menikmati setiap kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kita mau lebih lagi katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami tahu Tuhan, dan kami sadar waktu kami mengejar hadirat-Mu Tuhan, Engkau disukakan Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan. Kerinduan kami dalam hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk bagaimana kami menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk kami terus melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, sesuai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, serahkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu.
setiap pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, Bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan. Ini yang menjadi setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah setiap kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita mau lebih lagi nyatakan di hadapan Tuhan, katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Seringkali setiap kami hanya mau dimengerti Tuhan. Tapi bagaimana kami mau mengerti hati-Mu Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh mengerti setiap jalan-Mu dalam hidup kami. Hati-Mu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami tidak serupa dan segambar akan dunia ini Tuhan, tapi serupa dan segambar akan Engkau Tuhan. Ajari setiap kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami katakan Kau tetap Tuhan yang baik dalam hidup kami. Setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa dalam hidup kami. Setiap jalan-jalan-Mu adalah jalan yang terbaik Tuhan atas hidup kami. Ajar kami untuk kami terus mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Kami tidak mau mengeraskan setiap hati kami Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu atas hidup kami. Engkau tidak pernah berhenti mencintai kami. Engkau tidak pernah berhenti menyayangi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Walau 1000 tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Ajari setiap kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Kami rela Tuhan, bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya.
serahkan diri, genapi karya-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengundang Kau hadir di tempat ini. Buat kami, kehadiran-Mu itu melebihi segalanya Tuhan. Mungkin kami bisa menyanyi dengan merdu. Mungkin kami bisa menyampaikan firman dengan baik. Tapi kalau itu gak ada hadirat-Mu, semuanya sia-sia Tuhan. Kami undang hadirat-Mu ada di tempat ini, sehingga waktu kami menyampaikan firman-Mu, mereka menangkap apa yang menjadi pesan-Mu buat setiap kami, untuk kami bisa mengerjakan, melakukan apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan izinkan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman. Hari ini kita memasuki di bulan 10. Kita melihat banyak hal kembali yang terjadi yang Tuhan izinkan untuk kita lihat. Saya berdoa supaya hari ini tidak ada yang mengalami ketakutan. Saya berdoa supaya hari ini semua tetap kuat. Saya berdoa supaya hari ini semua tetap semangat. Karena apa? Kita punya Tuhan yang dahsyat. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita buka ayat di Matius 7 ayat 15 sampai 23. Saya bacakan dengan cepat buat saudara. Dikatakan demikian, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita satu hal, bahwa hari ini Tuhan cuma mau, yuk mengerti kehendakku itu. Mungkin kita sudah banyak kegiatan ibadah ini, tapi Tuhan mau satu hal yang Tuhan inginkan. Ngerti enggak sih engkau kehendakku? Kalau ayat ini dijelaskan bahwa begitu keras yang dikatakan Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka, mengenal isinya. Hari ini firman Tuhan cuma mengingatkan satu, melakukan kehendak Bapa. Kita akan belajar apa arti kata melakukan. Melakukan artinya membuat, mempersiapkan, bertindak. Artinya kita yang harus punya inisiatif untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah melakukan buat kita, yaitu mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita dari dosa. Tapi itu bukan selesai sampai di situ. Tuhan pingin, yuk lakukan hari ini apa yang menjadi kehendakku. Jadi melakukan kehendak Tuhan dimulai dari kesadaran kita untuk mengerjakan. Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah ingin, telah ditentukan. Apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Artinya Tuhan itu punya program dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa melakukan semau-semaunya kita sendiri. Ada aturan-aturan Tuhan yang kita harus belajar. Untuk mempunyai sepeda motor kita bisa mengendarai motor dengan baik, atau HP. Untuk mempelajari aplikasi ada aturan-aturan standar yang tidak boleh bisa kita lepaskan. Kita harus baca itu aturannya. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak dalam rutinitas.
mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan. Karena apa? Tidak pernah mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Yang kedua, apa arti itu kehendak Tuhan? Tujuan Tuhan untuk memberkati manusia melalui apa? Pengorbanan Kristus. Kita tahu waktu Yesus ada datang ke dunia ini, satu ayat yang selalu saya suka, Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau saudara lihat, waktu Dia datang ke dunia, Dia mengusir setan, Dia menyembuhkan, Dia membuat makan roti untuk 5.000 orang, untuk 4.000 orang. Dia melakukan itu. Ingat tujuan Dia selalu ngomong, saya harus menyelesaikan bagianku, yaitu mati di atas kayu salib. 4 kali saudara kalau dicatat di kitab Injil bahwa Tuhan selalu menyatakan tujuan Dia bukan hanya melakukan mujizat A, B, C, D, E, F, G, tapi Dia mau melakukan makananku, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. Dengan dasar itu kita bisa belajar apa sih yang Tuhan ingin kita kerjakan hari ini. Apa sih yang dimaksud dengan melakukan kehendak Bapa? Satu saudara, kalau kita baca dia mulai ayat 16 sampai 20 tadi. Ayat yang pertama dikatakan ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Artinya apa? Untuk mengerti melakukan kehendak Tuhan, satu yang pertama harus kita lakukan. Yuk kita berbuah yang baik. Amin. Kita perlu buah. Tuhan tuh perlu buah. Tuhan perlu menikmati buah yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Dari buah itu gak mungkin bisa bohong. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Tuhan jelas mengatakan, hari ini Tuhan cuma mau menghasilkan buah enggak engkau? Kalau saudara lihat di Matius 7 ayat 20 dikatakan bahwa jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Saudara tahu arti kata mengenal? Kata mengenal dalam Alkitab itu ada banyak artinya. Tapi arti kata yang dikatakan mengenal di sini adalah epigenosko. Epigenosko itu bukan sekedar tahu, tapi mereka memahami dengan jelas siapa itu buah yang dihasilkan. Mereka mengenal, bukan sesuatu yang asing, benar-benar pengenalan yang dalam. Seperti suami istri mengenal luar dalam seorang rumah tangga itu seperti apa. Itu epigenosko, tingkat tertinggi dalam pengenalan akan Tuhan. Ada eido, eido itu mengenal secara pikiran, secara pendengaran mengenal, tapi enggak pernah mengalami hidup dengan Tuhan. Artinya Tuhan benar buah yang baik adalah pengenalan karena kita melakukan karena pengenalan dengan baik dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa berbuat dengan baik saudara? Matius 13 ayat 19 sampai 23. Ayat itu menjelaskan bagaimana ada buah-buah yang harus ditabur, tanah yang baik, tanah yang tidak baik, itu Tuhan jelaskan. Tapi di ayat 19 dijelaskan, kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan kerajaan sorga. Artinya apa? Syarat berbuah baik adalah satu, benihnya itu enggak ada yang lain, benih dari firman Tuhan kerajaan sorga. Benih yang baik itu menentukan hasil kita. Caranya gimana? Ini yang paling penting. Mendengar saudara. Hari ini apa yang kita dengar? Kata mendengar itu adalah memperhatikan, mempertimbangkan apa yang dikatakan, memahami, menangkap makna dari apa yang dikatakan. Apa arti kata mendengar? Belajar. Jadi ada satu ayat yang saya ingat itu bahwa Tuhan menyatakan perbuatannya kepada bangsa Israel, tapi Tuhan menyatakan jalan-jalannya kepada Musa. Saudara sekarang pilih mana, jalan atau perbuatan? Waktu kita hanya mau melihat perbuatan-perbuatan Tuhan tanpa mau belajar jalan-jalannya, saudara akan seperti anak kecil. Saudara tahu itu syaratnya berbuah saudara. Perlu benih yang baik. Yang kedua mau ditaburi. Kalau dijelaskan tadi kalau saudara baca di Matius 13. Di dalam hati kita tuh ada tanah. Ada tanah pinggir jalan, ada tanah semak duri, ada tanah berbatu-batu, ada tanah yang baik. Semua sama-sama ditabur, hasilnya cuma bedanya apa? Ada yang bertumbuh tapi enggak lama. Karena enggak kuat akarnya kecabut. Ada yang tumbuh tapi himpitan-himpitan batu tadi membuat enggak bertumbuh. Ada yang di pinggir jalan, dengar firman Tuhan, enggak lama burung sudah mencaplok itu semua hilang. Tuhan mau hari ini tanah yang baik. Karena apa? Perlu pengenalan untuk mempunyai tanah yang baik, saudara. Saudara mau ditaburi hari ini? Waktu engkau mau ditaburi artinya engkau merelakan, Tuhan aku jadi apa terserah Tuhan.
Waktu saya ditaburi firman Tuhan, apakah saya selalu berubah? Enggak, saudara. Selain hanya ditaburi, Tuhan bilang harus namanya proses pertumbuhan. Pertumbuhan itu apa? Ditanam. Artinya saudara dipaksa masuk dalam sebuah tanah. Itu kalau tumbuhan kan gitu. Dipaksa masuk di dalam sebuah tanah, dikerukupi. Ya, orang Jawa bilang ditimbun, saudara. Setelah ditimbun harus mati buah itu. Kalau buah itu nggak pernah mati, dia akan nggak pernah tumbuh. Waktu buah itu mati, dia akan mengalami pertumbuhan, menghasilkan pohon yang baru. Itu sangat penting buat kita. Banyak anak Tuhan mendengar firman, iya mendengar sampai di otak, bukan sampai di hati. Tuhan bilang harus sampai di hati, karena di hati itulah sumbernya. Dikatakan di Amsal 3:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini saudara, Tuhan itu selalu melihat hati. Kita mungkin bisa lihat bohongi orang dari depan. Ya, aku ini pelayanan begini. Ini bukan buat saudara, buat saya. Saudara mungkin bisa melayani Tuhan dengan hebat. Tapi kepentingan Tuhan dengan saudara itu bagaimana? Apakah firman yang engkau katakan hari ini, yang saya katakan, apakah itu mati dalam hidupmu? Atau hanya jadi sebuah pengetahuan? Banyak anak Tuhan hari ini mengalami keadaan tekanan. Mereka bukan tambah naik tapi tambah turun. Apa kata Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahan aku semakin kuat. Saudara tahu dia masuk dalam penjara dipukulin bukan karena masalah dia. Tapi karena mengabarkan Injil dia dipukul, ditaruh sampai dalam. Bukannya dia sedih, dia nyanyi malam-malam. Mungkin dia nyanyi Tuhan menetapkan. Saya nggak tahu dia nyanyi apa. Tapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Dan semua rantai-rantai yang membebani dia terlepas. Artinya firman yang dia taruh dalam hatinya itu mati. Dia tahu bukan aku yang hidup tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hari ini Tuhan ingatkan untuk mengerti melakukan kehendak Bapa. Satu, hasilkan buah yang baik. Dan menghasilkan buah yang baik itu artinya perlu benih yang baik. Setelah benih yang baik saudara perlu ditanam. Saudara kadang lagi perlu namanya dikatakan menempel terus sama pokok anggur itu. Bahkan kadang saudara harus dipotong daunnya yang sudah mati, harus dipotong. Semuanya tidak berbicara kesenangan, semua berbicara ketidaknyamanan. Dan Tuhan izinkan terjadi. Itu yang pertama saudara. Karena kalau kita lihat dari awal waktu ayat ini Matius 7 ayat 15 dimulai dengan kata-kata waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Baru Tuhan jelaskan buah. Begitu buah itu sangat penting dalam hidup kita. Saudara tahu pohon ara dikutuk oleh Tuhan Yesus karena apa? Karena gak ada buah. Daunnya banyak, iya daunnya banyak. Tuhan gak butuh daun dalam hidup kita. Pengiringan kita dengan Tuhan yang Tuhan butuhkan bukan daunnya yang banyak. Buah yang bisa dinikmati setiap orang yang ada di sekitar kita. Entah itu buah pertobatan, entah itu buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, penguasaan diri. Itu perlu tertanam dalam hidup kita. Dan itu perlu bertahun-tahun untuk mengalaminya. Artinya pengiringan akan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Bukan proses 1-2 hari. Tapi proses benar-benar menyangkal diri kita. Dan mengatakan Tuhan terserah Engkau. Waktu Tuhan ajar saya untuk menjadi sebuah buah. Itu tidak mudah saudara, ada air mata. Saya pernah mengalami suatu kali, ini kesaksian saya sering sampaikan di mana-mana. Suatu kali saya dengan istri baru menikah tidak lama, kami mempunyai anak 3. Kami diizinkan habis semua, habis tidak bisa beli apa-apa. Tapi Tuhan ajarkan saya cuma bilang, aduh saya mau pinjem di orang tuh malu, mau ngomong di orang malu. Istri saya itu orang yang kuat gitu, selalu nopang saya, yuk doa. Tapi pada hari itu dia menangis, karena apa? Dia tidak kuat. Kami 3 hari hanya makan pohong, saudara. Mencari untuk pohong itu apa ya, ubi singkong, ubi kayu itu saudara. Itu 3 hari. Untuk beli LPG nggak bisa, untuk beli semua nggak bisa saudara. Saya ini sebagai suami kan, saya lihat istri saya sudah saya pergi ke tetangga, saya cabut semua itu ubi kayu. Saya cari kayu bakar, saya bikin di belakang rumah. Saya coba berdoa, Tuhan terima kasih buat setiap hari. Saya dengan anak-anak joget. Anak saya joget tapi istri saya nangis di pojokan. Saya coba bilang jangan nangis. Ya sudah resiko ikut Tuhan seperti ini baru biasa, cuma kekurangan ini. Dan Tuhan izinkan 3 hari kami mengalami itu. Tuhan mau, percaya itu mati.
matikan logika, matikan penglihatan kita, matikan pendengaran kita yang nyata-nyata. Harusnya aku keluar minta tolong orang, harusnya aku ditolong gembala aku harusnya dibantu ini, karena aku ini memang gak ada. Seringkali kita mengeluh seperti itu. Saya pun mengalami masalah itu. Waktu itu memang kuat, kadang-kadang juga gak kuat saudara. Tapi saya percaya waktu saya melewati itu, Tuhan bilang, ini loh buah yang aku mau. Bukan sekedar kamu main musik di sana orang menikmati, wah dia. Tapi aku enggak merasakan buah daripadamu. Waktu Tuhan merasakan buah dari kita, oh ini enak buah ini. Engkau menyenangkan aku. Berkat itu enggak usah kita minta. Berkat itu datang otomatis. Akhirnya dalam waktu 3 hari itu saya tahu Tuhan saya luar biasa. Semua Tuhan kirimkan orang untuk tiba-tiba memasukkan uang di ATM. Dan anak saya mengalami sukacita, dan kami 3 hari itu benar-benar melihat, wow ini Tuhan. Untuk mendapatkan sebuah buah, ingat itu air mata saudara. Karena kita dituntut untuk sakit di semuanya. Saya tidak bilang saya hebat, saya cuma mau belajar Tuhan. Kalau saya gagal hari ini, besok belajar Tuhan. Kalau gagal lagi, belajar lagi Tuhan. Belajar sampai apa? Pikiranku bukan dikuasai oleh kemampuanku, tapi pikiranku dikuasai oleh apa? Kebenaran firman. Saudara percaya saudara, belajar mempercayai firman itu seperti orang bodoh saudara. Saya tidak bilang saudara bodoh, tapi memang kenyataan. Bagaimana 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, bahkan sisa 12 keranjang. Enggak ada masuk akalnya sama sekali, itu ikut Tuhan. Amin. Mari hari ini saya cuma ingatkan tuh, buah. Berapa tahun kau ikut Tuhan? Berapa tahun engkau melayani Tuhan? Apakah Tuhan mengenalmu? Itu yang pertama. Melakukan kehendak Tuhan adalah satu, mau menghasilkan buah yang baik. Artinya apa? Saudara dituntut, Tuhan sudah memberikan buah yang baik buat kita. Yang kedua saudara, Matius 7 ayat 21-22, ini bagian paling penting. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini hal-hal spektakuler yang disukai orang. Melihat mujizat, mendengar nubuat, melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Mungkin lumpuh berjalan, buta melihat, mati dibangkitkan. Tapi satu hal yang Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu tuh. Melakukan kehendak Tuhan itu lebih dari segalanya. Yang kedua adalah apa yang dimaksud melakukan kehendak Tuhan? Artinya gini loh, melakukan kehendak Tuhan itu bukan hanya berseru tentang mujizat dan mujizat dan mujizat. Tidak saudara. Bukan mengusir setan. Bukan melihat kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Tapi ada hal-hal lain yang perlu saudara pelajari. Di Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Penting mana saudara? Saudara di sini mengusir setan, membuat mujizat, membelah lautan. Tapi saudara gak pernah masuk surga. Itu pertanyaan. Kalau di ayat ini saudara, di Lukas 10 itu dikatakan tentang bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pelayanan mengusir setan-setan itu. Mereka bangga karena mengusir setan. Setan itu Tuhan lihat, aku melihat kilat turun dari langit seperti jatuh ke bumi. Hebat. Tapi buat Tuhan bukan itu. Hari ini pertanyaan buat kita, namamu ada enggak dalam kerajaan surga? Namamu ada enggak terdaftar dalam kerajaan surga? Tuhan mengenal enggak sama engkau? Tuhan mengerti enggak sama engkau? Hati-hati. Saya bukan menakuti ayat ini. Buat saya bersyukur ada ayat ini. Karena apa? Ayat ini mengingatkan kita. Sebetulnya sejak 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menjelaskan. Aku hanya ingin kau masuk surga. Aku rela turun dari surga, turun ke bumi, mati buat kita. Kita yang di bumi justru bingung dengan apa, pengajaranku lebih hebat. Saya enggak mempermasalahkan itu. Tapi Tuhan ingatkan, namamu ada enggak di surga? Jangan-jangan kamu pinter, pelajaran seperti mengajar ini, mengajar hebat, mungkin enggak ada yang mengalahkan. Tapi Tuhan bilang,
kamu gak terdaftar di surga. Ayo belajar, saudara. Ada satu lagu yang selalu saya suka. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, dan selalu ku jawab panggilanmu. Ajar kami mengerti, Tuhan. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau adati hatiku seirama dengan hatimu. Selain Tuhan ingin kita terdaftar dalam surga, Hosea 6 ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Halo, Tuhan senang kita berikan korban pujian, senang. Tuhan senang gak waktu kita rela bekerja di ladang Tuhan dengan benar? Senang. Tapi Tuhan katakan, Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Halo, hari ini Tuhan ingatkan kita. Kamu kenal gak Tuhan kita? Saya punya seorang istri, kami udah menikah hampir lebih dari 15 tahun. Satu yang gak pernah saudara akan bisa dapatkan tanpa rumah tangga. Pagi saya bangun, saya cuma main mata, saudara tahu. Istri saya sudah tahu, Pak. Oh, minta kopi, saudara. Saya cuma melihat, dia tahu. Oh, suami saya gak suka ini. Saya melihat gini, dia tahu, dia paham. Karena apa? Pengenalan setiap hari bergaul intim. Itu lebih penting, saudara, daripada korban yang saudara berikan. Saya gak meremehkan korban, enggak. Tapi ingat, mengenal Tuhan lebih dari segalanya itu penting. Amin. Waktu engkau mengenal Tuhan, rumah tangga aja lah. Waktu kita mengerti satu dengan yang lain, saling mengerti. Entah itu dari bahasa tubuh, dari rumah tangga itu akan baik-baik saja. Kenapa rumah tangga itu tidak baik-baik saja? Karena kita gak bisa mengerti apa mau pasangan kita. Kita gak pernah mengerti bagaimana kemauan anak kita. Kita hanya paksa, harus begini, harus begini. Tuhan bukan seperti itu. Tuhan turun dari surga, dia rela melakukan semua. Karena begitu besar kasih Allah. Mengaruniakan anak yang tunggal, barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mengenal Tuhan, saya tutup dengan kesaksian ini. Saya mengenal Tuhan, saya bukan karena kesaksian hamba Tuhan yang luar biasa, yang menyembuhkan saya, enggak. Saya mati, saudara. Saya overdosis waktu itu. Dan saya sama teman-teman saya mau dibuang gitu, karena mereka takut, waduh ini bahaya urusan polisi nanti. Tapi dalam waktu saya dalam keadaan mati itu saya seperti keluar, saya ada malaikat entah apa warna hijau 2 itu di pinggir saya, menarik saya, pulang, waktunya pulang. Saya tuh udah ketakutan, saudara. Ya orang kalau udah ketakutan, saya cuma ingat satu nama, yaitu Yesus. Tuhan Yesus tolong aku. Kalau aku sembuh Tuhan, kalau aku hidup, aku bertobat. Tiba-tiba itu kembali, saudara. Saya dalam hitungan detik itu saya rasa, tapi teman-teman saya bilang udah 15 menit saya nggak ada nafas. Dari situ saya tetap pakai itu namanya, saya pakai ganja waktu itu saya pakai lagi. Tapi dalam keadaan pakai itu saya ada satu dalam pikiranku, bertanya-tanya itu siapa? Itu siapa? Kok bisa aku dalam keadaan begitu? Kok bisa ya aku selamat ya? Karena saya hidup dari lingkungan orang tua yang benar-benar hamba Tuhan yang mengajar. Tapi saya nggak pernah melihat pribadi itu. Saya datang ke gereja, iya saya melihat. Tapi saya nggak pernah mengerti pribadi Yesus itu. Jadi waktu saya mengerti, oh Tuhan itu nggak pernah melihat kita, apapun modelnya kita. Apapun yang sedang kita kerjakan hari ini, Tuhan cuma mau, yuk kalau kau memang sedang jatuh, sedang tidak kuat, kembali.
Saya begitu yakin Tuhan saya tuh nggak mungkin melupakan kita. Kenapa? Saya mengenal Tuhan dalam keadaan mati. Saya melihat itu kasih-Nya Tuhan. Tuhan gak melihat apa yang bisa kita kerjakan, tapi hatimu yang merindukan Tuhan, mencintai Tuhan. Itu yang membuat Tuhan gak tega. Bukan berarti kita akan terus menikmati hidup dalam dosa, bukan. Tapi itu hati Tuhan kita. Dia ingin pengenalan yang benar, pengenalan dari hatimu. Waktu engkau jatuh cinta sama Tuhan, makanya gak perlu disuruh untuk pergi ke gereja, akan datang sendiri. Kalau bisa 1 minggu tiap hari, 1 minggu 6 kali selalu ke gereja. Pasti, karena apa? Hati yang tersentuh. Kalau yang tersentuh hanya otak, pikiran kita hanya mengerti sebuah teori. Hanya teori. Teori hanya sebuah teori. Saudara tidak akan tahu bahwa gula itu benar-benar manis. Kalau gula itu enggak saudara taruh di mulut saudara, saudara isap-isap, oh iya gula itu manis. Kalau sebuah teori hanya mengatakan gula itu manis, memang manis tapi enggak pernah coba, kan bohong. Banyak saudara-saudara yang akan saya sampaikan, tapi saya diingatkan 2 hal ini. Namamu ada enggak di surga hari ini? Jangan berkata bahwa aku enggak pelayanan, ini semua melayani loh, mengusir setan. Ubah fokus kita bukan di mujizat, tapi namamu daftar ada di surga. Yang kedua, bukan korban yang kita berikan yang bisa terbaik, tapi hati kita benar-benar mengenal Tuhan kita. 1 ayat lagi saudara tentang mengenal Tuhan. Yohanes 17 ayat 3 itu doanya Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu doanya Yesus saudara. Yesus hanya berdoa, yuk kenal Allahmu, kenal aku yang diutus ini loh, supaya kamu mendapat jaminan. Saudara jangan lupa Yesus yang terutama dalam hidup kita. Waktu Yesus ada dalam hidup kita, semuanya ini harusnya mengikuti. Seperti sebuah magnet. Waktu magnet ditaruh di dalam sebuah besi, otomatis besi tanpa disuruh yang nempel. Semua ikut. Hari ini Tuhan berikan jaminan itu buat kita. Doa saya jangan lepaskan Yesus. Jangan terjebak dengan sebuah mujizat. Tapi carilah hati Tuhan. Hasilkan buah. Mau diproses setiap hari. Mau Tuhan, aku mau. Yang penting mau saudara. Saya enggak suruh saudara bisa, tapi mau setiap hari datang buat Tuhan. Mampukan aku Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kami Tuhan. Mengerti kehendak-Mu. Ajar kami mengerti apa yang Kau kehendaki. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Mungkin hari-hari yang kami lewati, banyak hal yang tidak menyenangkan, banyak hal yang tidak membuat kami kuat. Tapi ada Yesus dalam hidup kami. Itu lebih daripada segalanya. Lebih daripada yang kami pikirkan. Tuhan akan sediakan semuanya tepat pada waktunya. Kalau kami sakit, Tuhan kami berdoa sudah sembuh. Kalau hari kami kekurangan Tuhan, ekonomi kami, Tuhan kami berdoa. Gagak-gagak itu akan diutus untuk memberi makan buat setiap yang lemah hari ini. Sehingga hari ini waktu kami ada dalam rumah Tuhan, alam ibadah bersama dengan Kau, satu hal kami percaya ada kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin.